Halo guys, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia, struktur dan fungsi darah. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah yaitu trombosit. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Zat terlarut tersebut terdiri dari protein, albumin, fibrinogen, dan globulin, dan zat lain berupa sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme, guys. Hemoglobin dalam eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh dalam bentuk oksihemoglobin, dan mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dalam bentuk karbaminohemoglobin, guys. Sel darah putih atau leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah, guys. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui fagositosis maupun dengan membentuk antibodi. Keping darah atau lempeng darah disebut juga trombosit, adalah sel anukleir nul diploid atau tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya, dengan bentuk tak beraturan, ukuran diameternya 2-3 mikrometer yang merupakan fragmentasi dari megakariosit. Golongan darah manusia, ada beberapa jenis golongan disebut di sini adalah golongan darah menurut agglutinogen atau agglutininya, yaitu A, B, AB, dan darah O. Mekanisme peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis, guys. Peredaran darah besar adalah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan melalui vena cava. Berikutnya, guys, kita akan menyaksikan dalam tayangan bahwa sirkulasi pada sistem peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Sirkulasi pada sistem peredaran darah besar, guys. Kita akan melihat tayangan berikut. Organ-organ pada sistem peredaran darah manusia, guys. Kita akan menyaksikan beberapa penjelasan mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Organ yang pertama yang dibahas adalah tentang jantung. Kita lihat tayangan berikut. Bagian-bagian jantung
serambi atau atrium sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke bilik. Ada serambi kanan, ada serambi kiri. Berikutnya, ventricle atau bilik, memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Ada bilik sebelah kanan, ada bilik sebelah kiri. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup arterioventrikuler atau vilvia bicuspidalis. Berikutnya guys, pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari beberapa bagian. Struktur pembuluh darah manusia seperti tampak pada tayangan. Bagian-bagian pada pembuluh darah manusia adalah pembuluh nadi atau arteri. Berdasarkan ukurannya terbagi menjadi aorta, arteri, dan arteriol. Berdasarkan macamnya ada pembuluh nadi tubuh, pembuluh nadi paru-paru. Pembuluh balik atau vena terdiri atas pembuluh balik bagian atas, pembuluh balik bagian bawah, pembuluh balik paru-paru. Dan terakhir adalah pembuluh kapiler, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Berikutnya guys, kita akan membahas tentang sistem peredaran getah bening atau limfa. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa atau simpul limfa. Sistem peredaran limfa berperan dalam peredaran lemak dan pemberantasan penyakit. Selama darah beredar dalam kapiler, terdapat cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan tersebut mengisi ruang-ruang antar sel dan disebut cairan jaringan. Peredaran getah bening bertugas untuk mengembalikan cairan jaringan ke dalam kapiler darah guys. Cairan-cairan tersebut antara lain cairan jaringan yang telah berada dalam pembuluh limfa dinamakan cairan limfa atau getah bening. Cairan limfa mengandung leukosit dan lemak. Lemak yang diserap oleh usus tidak diangkut melalui pembuluh darah, melainkan oleh pembuluh limfa. Pembuluh limfa di usus disebut pembuluh kil. Pembuluh limfa, struktur pembuluh limfa mirip dengan vena kecil tetapi memiliki banyak katup sehingga pembuluh limfa tampak seperti rangkaian merjan. Pembuluh limfa terletak di sela-sela otot dan mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung terbuka inilah cairan jaringan masuk ke dalam pembuluh limfa. Pembuluh limfa dibagikan menjadi dua, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat beberapa kelenjar limfa, terutama pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Ketika tubuh terkena infeksi, kelenjar limfa akan membengkak. Fungsi kelenjar limfa menghasilkan leukosit menjaga agar tidak terjadi penjalanan infeksi lebih lanjut. Limfa ialah sebuah kelenjar yang berwarna ungu tua dan terletak di sebelah belakang lambung. Limfa berfungsi untuk tempat pembentukan leukosit dan antibodi, tempat cadangan sel darah. Jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, maka limfa akan mengeluarkan cadangannya, tempat pembukaan eritrosit yang sudah mati. Adapun tonsil dan amandel terletak pada bagian kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil merupakan kelenjar limfa yang dikenal dengan amandel. Kelenjar pada amandel banyak mengandung limfosit. Selain itu, tonsil juga ada di rongga hidung yang disebut polip. Amandel dan polip bekerja sebagai garis depan pertahanan tubuh dari infeksi yang dapat tersebar dari hidung, mulut, dan tenggorokan. Selanjutnya guys, kita akan mempelajari kelainan pada sistem peredaran darah. Gangguan peredaran darah ada yang pertama, anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah, leukemia atau kanker darah, penyakit kelebihan produksi sel darah putih. Yang ketiga, hipertensi. Jika tekanan darah seseorang melewati tekanan darah normal, yaitu 120/80 mm raksa, maka ia menderita tekanan darah tinggi guys, atau hipertensi. Yang keempat, jantung koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh untuk aliran darah ke otot jantung. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner sehingga kerja otot jantung memompa darah terganggu guys. Terima kasih guys. Penjelasan ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa.